warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini Ustazah akan bercerita lagi tentang sirah nabawiyah. Nah, anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran lalu kalian sudah mempelajari peristiwa munculnya sumur Zam-Zam yang merupakan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bunda Hajar dan anaknya Ismail. Kalian juga mengetahui perilaku masyarakat pada zaman jahiliyah. Masih ingatkah kalian perilaku masyarakat pada zaman jahiliyah? Ayo, bagaimana? Ya, benar anak-anak. Perilaku masyarakat pada zaman jahiliyah diantaranya yaitu percaya tahayul, menyembah berhala, gemar mabuk, dan berjudi. Selain kebiasaan tersebut, masih ada kebiasaan lainnya yang merupakan hal yang biasa bagi mereka. Apakah itu? Yaitu mencuri dan merampok. Selain itu, orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Gimana anak-anak? Masih semangat untuk mempelajari sirah? Bagaimana? Harus masih semangat ya. Ini kita akan mempelajari subcerita perampok kejam dan tidak sopan. Muthalib. Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam, menemukan Zam-Zam, dan bernazar. Perampok kejam dan tidak sopan. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa masyarakat jahiliyah yang berarti masyarakat yang penuh ketidaktahuan, bodoh atau jahil. Bukan berarti mereka itu tidak berilmu anak-anak. Mereka itu terkenal dengan kehebatan syair maupun berdagangnya. Apalagi ketika itu mereka dipimpin oleh nenek moyang Nabi Muhammad yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Sebagian besar masyarakat jahiliyah melakukan kegiatan mencuri dan merampok. Bagi mereka, hal itu merupakan hal yang biasa anak-anak. Selain merampok harta dan benda milik orang lain, orang yang dirampok juga dijadikan sebagai tawanan dan budak belian. Perilaku mereka sangatlah kejam. Ketika mereka mempunyai anak-anak perempuan, mereka tega membunuh anak-anaknya sendiri. Lahirnya seorang anak perempuan dalam sebuah keluarganya bagaikan aib bagi keluarganya sendiri. Apalagi bila mereka mempunyai kedudukan terhormat dalam kelompok masyarakat tersebut. Karena itu, demi menutupi aibnya, anak perempuan yang baru dilahirkan harus dibunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Selain itu, mereka juga suka menyiksa binatang. Mereka memiliki kepercayaan bahwa jika ada keluarga yang meninggal, mereka akan meletakkan unta di atas kuburan keluarganya tersebut hingga unta tersebut kelaparan dan mati. Mereka beranggapan bahwa unta itu kelak akan menjadi tunggangan bagi yang meninggal. Mereka juga begitu kejam terhadap orang yang dijadikan musuhnya. Mereka tega mengikat musuhnya pada seekor kuda dan kemudian membiarkan kuda tersebut berlari hingga musuhnya terseret-seret dan meninggal. Tidak hanya sampai di situ, telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Kebiasaan lainnya, mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Orang jahiliyah tidak mengenal yang namanya sopan santun. Begitulah kebiasaan masyarakat jahiliyah pada saat itu.
Itulah juga sebabnya sampai Allah mengutus Rasul terakhirnya di tempat itu. Al-Muttalib, sang dermawan. Anak-anak ustazah, Hashim bin Abdul Manaf bertemu dengan istrinya ketika beliau pergi berdagang menuju Syam. Ketika itu Hashim melewati Yathrib yang saat ini dinamakan Madinah. Hashim bertemu Salma binti Amir, seorang wanita baik-baik dan terpandang. Salma merupakan seorang janda di mana suaminya telah meninggal. Dan kemudian Hashim datang untuk melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Dan mereka menikah. Hashim pun tinggal di Yathrib dalam waktu beberapa lama dan melanjutkan perdagangan atau perniagaannya ketika Salma mengandung. Dan pada saat itulah terakhir kali Salma melihat suaminya karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Hashim meninggal dunia di Palestina. Sepeninggal Hashim, Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Dan kedudukannya di kota Mekah digantikan oleh adik Hashim yang bernama Al-Muttalib, yang merupakan paman Syaibah. Sama seperti Hashim, Al-Muttalib juga merupakan seorang laki-laki terpandang yang dicintai oleh penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Suatu hari, ia mendengar bahwa Syaibah di Yathrib sudah tumbuh remaja. Al-Muttalib berpikir bahwa ia harus menemuinya, karena Syaibah adalah anak Hashim yang merupakan seorang pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan Al-Muttalib. Syaibah sendiri nama lainnya adalah Abdul Muttalib, yang diberikan karena ada rambut putih atau uban di kepalanya sejak dia kecil. Selain Syaibah, Hashim juga telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Namun, menurut Al-Muttalib inilah Syaibah yang paling tepat untuk menggantikan kedudukannya. Awalnya, Syaibah tidak ingin meninggalkan Yathrib, apalagi meninggalkan ibunya. Ia mengatakan bahwa jika ibunya tidak mengizinkannya pergi, maka ia akan tetap tinggal di Yathrib. Nah, anak-anak, apakah Salma, ibu dari Syaibah, akan membiarkan buah hatinya itu yang baru tumbuh remaja pergi ke kota Mekah yang begitu jauh itu? Abdul Muttalib. Anak-anak, seperti ibu yang lainnya, Salma yang memiliki anak tidak mungkin akan membiarkan anaknya pergi jauh meninggalkan dirinya. Lagi wajah Syaibah ini senantiasa mengingatkannya akan wajah suaminya itu. Namun Al-Muttalib memberikan pengertian dan penjelasan kepada Salma bahwa sama seperti Salma, Al-Muttalib pun sangat menyayangi keponakannya itu. Ia menjelaskan bahwa Mekah adalah kerajaan ayah Syaibah dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Dan Al-Muttalib menginginkan Syaibah untuk melanjutkan pemerintahan ayah Syaibah. Salma pun berusaha tegar untuk mengizinkan Syaibah pergi karena ia tahu bahwa masa depan Syaibah bukan di Yathrib, melainkan di kota Mekah itu. Dengan amat gembira, Al-Muttalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk memboncengi unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muttalib adalah budaknya. Mereka memanggil Syaibah dengan nama Abdul Muttalib, yang berarti budak Al-Muttalib. Mendengar hal itu, Al-Muttalib marah. "Celakalah kalian! Dia ini bukan budakku. Dia ini anak saudaraku yang juga merupakan pemuka kalian, yaitu Hashim." Namun anak-anak, orang-orang pun sudah terlanjur menyebutnya dengan nama Abdul Muttalib, sehingga nama Syaibah pun terlupakan. Tahukah kalian siapakah Abdul Muttalib itu? Bagaimana? Apakah kalian pernah mendengarkannya? Ya anak-anak, Abdul Muttalib inilah yang kelak akan menjadi kakek dari Nabi Muhammad. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muttalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim bapaknya. Nah anak-anak, pada zaman pemerintahannya,
Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Perbuatan apakah itu? Menggali sumur Zam-Zam. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu sumur Zam-Zam? Bagaimana? Ya, Zam-Zam itu merupakan mata air yang memancar. Dikisahkan pada saat itu Allah telah menolong Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, dan kemudian keluarlah mata air yang terus dan terus memancar itu. Nah, anak-anak, walaupun sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun, namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi kota Mekah itu. Mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Pada saat itu, Abdul Muthalib berpikir bahwa ia harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke kota Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air itu harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Abdul Muthalib pun sangat berniat untuk menemukan sumur Zam-Zam yang telah tertimbun itu. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang dan memanggil putra satu-satunya itu. Haris, ayo coba temani ayah mencari dan menggali kembali sumber Zam-Zam yang telah hilang itu. Haris mengangguk, lalu mereka mencari di beberapa tempat. Namun, sumber Zam-Zam itu tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumber Zam-Zam memang telah hilang, kata Haris. Tidak, nak. Ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumber Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau masih terus menggali? Bukankah dulu nenek moyang kita, Muzaz bin Amir, pernah menggalinya, tapi tidak berhasil? Nah, anak-anak, bukan tidak tahu, sejarah ratusan tahun yang lalu, Abdul Muthalib pun tahu bahwa Muzaz bin Amir, mertua Nabi Ismail, pernah mencoba menggali Zam-Zam tersebut, tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Muzaz bin Amir ini telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumber Zam-Zam tersebut dapat ditemukan. Nah, anak-anak, apakah Abdul Muthalib menyerah begitu saja dan menghentikan penggaliannya? Bagaimana? Menemukan Zam-Zam. Malam harinya, dengan tubuh lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya, ia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Suara tersebut menyuruh Abdul Muthalib untuk menemukan sumur Zam-Zam itu. Abdul Muthalib pun terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya, dia mengajak Haris menggali dan menggali dengan lebih giat lagi. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Orang-orang Quraisy pun sampai mengejek Abdul Muthalib dengan mengatakan bahwa Abdul Muthalib sudah kehilangan akal sehatnya. Ejekan dan tertawaan itu tidak menyurutkan Abdul Muthalib untuk menemukan air Zam-Zam tersebut. Nah, anak-anak, suatu ketika mereka sedang menggali di antara berhala Ishaq dan Na'ilah. Air membersit anak-anak. Mereka pun semangat untuk terus menggali. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzaz bin Amir dulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Lalu mereka meminta Abdul Muthalib untuk berbagi air dan harta emas itu. Abdul Muthalib tidak langsung membagikan harta dan air tersebut. Namun, Abdul Muthalib meminta untuk mengadu nasib antara dirinya dan orang-orang Quraisy dengan permainan kit atau yang dinamakan anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat Abdul Muthalib, dan 2 buat orang-orang Quraisy. Kalau salah satu dari anak panah mereka keluar, maka mereka akan mendapat bagiannya. Usul ini pun disetujui.
Jurukit mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Dan ternyata anak-anak, anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Dan karenanya dapatlah Abdul Muthalib meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Anak-anak, mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Nah anak-anak, apakah keinginan Abdul Muthalib terkabul? Bernazar. Anak-anak, karena Abdul Muthalib ingin dikabulkan doanya, maka beliau bernazar. Nazar adalah niat seseorang untuk melakukan suatu amal ibadah jika keinginannya tercapai. Abdul Muthalib bernazar apabila ia mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, ia tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak tersebut akan ia sembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata doanya terkabulkan. Takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak menjadi dewasa, dia tidak lagi memperoleh anak. Nah, karena nazarnya ini, dipanggillah ke-10 orang anak itu, termasuk si bungsu yang bernama Abdullah. Abdullah inilah yang amat disayangi dan dicintainya. Ketika 10 anak ini berkumpul, maka ia sedang mendiskusikan tentang nazarnya itu. Ke-10 anaknya terdiam, mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Abdul Muthalib tidak bisa menentukan siapa di antara 10 anaknya itu yang harus ia sembelih. Dan ia berniat memanggil Jurukit untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi di Ka'bah, Jurukit meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit. Kemudian, dia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat hal itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Nah anak-anak, sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya. Nah anak-anak, dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah. Yang pertama adalah syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran sebagai pedoman dan Islam yang mengantarkan kita kepada kebaikan, sehingga dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang kedua, dari kisah penemuan sumur Zam-Zam oleh Abdul Muthalib, kita dapat memetik hikmah bahwa doa, keyakinan, semangat, dan pantang menyerah itulah yang membawa kita pada keberhasilan. Jadi anak-anak, untuk mencapai cita-cita kita, maka kita harus yakin dan berusaha untuk menggapainya. Dan tidak lupa yang paling terpenting adalah doa kepada Allah SWT serta restu dari orang tua. Nah, maka dari itu, tetap semangat ya anak-anak untuk belajar agar tercapainya cita-cita kalian. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.